Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rizka dalam pembelajaran tema 8. Pada hari Selasa ini kita belajarnya masih jarak jauh, tapi Ibu harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Baik, langsung saja sebelum memulai pembelajaran pada hari Selasa ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita lanjut ke pembelajaran 3 dan 4. Tapi sebelum itu, kalian masih ingat nggak tuh pembelajaran sebelumnya yang hari Senin? Itu pembelajaran ke-1 dan ke-2. Membahas tentang apa aja sih? Membahas tentang anak yang mandiri, yaitu anak yang mau berusaha mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Misalnya menyiapkan buku pelajaran, terus kalau habis tidur nih merapikan kamarnya dan sebagainya. Terus untuk pembelajaran 2-nya kita belajar tentang musyawarah. Musyawarah itu terdapat dalam sila ke-4 dan dilambangkan dengan kepala banteng. Oke, lanjut saja kita ke pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Pada pembelajaran 3 dan 4 baik, kita langsung saja mulai ke pembelajaran 3 dan 4. Tapi sebelum itu Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu supaya kalian dapat mengetahui nih tanda kecakapan khusus dalam pramuka. Terus yang kedua, supaya kalian tuh mengetahui pengamalan dalam sila ke-1 tuh apa aja. Dan yang terakhir itu kalian dapat mengetahui manfaat dari pohon kelapa. Baik, kita mulai ke pembelajaran 3, yaitu ada di halaman 74. Kita belajar tentang tanda kecakapan khusus atau disingkat dengan TKK. TKK adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik untuk menambah semangat serta melatih keterampilan. Gimana sih cara mendapatkan TKK? Nah, cara mendapatkan TKK-nya itu kalian harus menyelesaikan syarat pada bidang tertentu. Jadi kalau kalian sudah menyelesaikan syarat, kalian baru mendapatkan TKK. Nah, TKK itu terbagi menjadi 2. Ada yang siaga dan ada yang penggalang. Perbedaannya, kalau TKK siaga, bentuknya apa itu? Bentuknya adalah segitiga. Kalau TKK penggalang, bentuknya macam-macam. Ada yang lingkaran, yaitu purwa. Terus ada yang persegi, yaitu tingkatannya madya. Terus ada yang segi 5, yaitu tingkatannya utama. Tapi untuk maknanya sama saja. Misalnya ada TKK P3K. Itu gambarnya itu kayak gambar rumah sakit. Terus ada TKK menjahit. Nah, itu gambarnya itu gambar mesin jahit. Ada TKK pengamat. Nah, kalau ngamat kan pakai mata tuh. Nah, gambarnya adalah mata. Terus ada TKK pengamanan kampung. Nah, disimbolkan dengan
kentongan. Kan biasa kalau ngamanin kampung kita pakai siskamling dikentong-kentong tuh. Nah, terus ada TKK berkemah. Kalau berkemah kita tidurnya nginepnya di tenda. Tuh ada disimbolkan dengan tenda. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran 4. Nah, pada pembelajaran 4 ini kita akan belajar tentang agama yang ada di Indonesia. Apa saja sih Bu agama yang ada di Indonesia? Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Konghucu, Katolik, Hindu, dan Buddha. Jadi agama di Indonesia ada 6. Agama itu termasuk dalam Pancasila, yaitu sila ke-1. Sila ke-1 berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan bintang. Nah, untuk contoh pengamalannya, contohnya apa sih Bu sila ke-1 itu? Contohnya misalnya yang pertama, kita harus menghormati agama orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kalau ada lagi teman yang ngaji, kita nggak boleh berisik, kita harus mendengarkan. Terus kalau misalnya ada teman kamu yang non-muslim gitu, yang Kristen mau beribadah di hari Minggu, tapi juga ada kerja kelompok, kalian gak boleh, kamu harus ikut kerja kelompok dulu ya, baru ibadahnya nanti gitu. Gak boleh ya, kita harus mengizinkan teman kita untuk beribadah dulu. Terus untuk yang Islam misalnya melaksanakan sholat, terus mengaji, dan berdoa. Berdoa itu banyak ya. Berdoa sebelum makan, terus sebelum belajar, terus sebelum tidur. Dan sesudah tidur juga kita harus membaca doa ya. Nah, bentuk pengamalan sila ke-1 selain berdoa, mengaji, terus sholat, apalagi? Yaitu dengan cara kita harus menjaga ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu apa aja? Ada hewan dan tumbuhan. Nah, cara menjaganya itu gimana Bu? Cara menjaganya itu kita harus memanfaatkan dengan benar. Nah, di sini contoh pemanfaatan pohon kelapa. Nah, itu bisa dijadikan sebagai atap rumah tuh. Atap rumahnya terbuat dari kelapa, daun kelapa yang tua. Terus bisa dijadikan apa? Bungkus ketupat. Nah, terus bisa dijadikan apa lagi? Dijadikan sapu. Selain 3 ini, pohon kelapa juga bisa dijadikan sebagai kayak gayung gitu tuh, batok kelapanya dijadikan gayung. Nah, selain dijadikan gayung, batok kelapanya itu bisa dijadikan sebagai properti atau alat untuk menari. Nah, tari apa yang menggunakan batok kelapa? Tari tempurung. Tari tempurung berasal dari mana? Dari Sumatera Barat. Cara untuk melakukan tari tempurung itu ada di buku paket tema halaman 78. Langkah pertamanya itu badannya itu jongkok. Terus habis itu kedua tangan memegang tempurung. Habis itu tempurungnya ditepukan.
Nah, langkah kedua kan tadi badannya jongkok nih. Langkah kedua badannya mulai berdiri nih. Mulai berdiri. Terus kedua tangan memegang tempurung. Terus diketukkan ke arah kiri dengan posisi tangan kiri di bawah tangan kanan. Nah, langkah yang ketiga, nih tadi kan langkah pertama jongkok, langkah kedua badannya mulai berdiri. Nah, langkah ketiga baru badannya berdiri. Terus kedua tangan memegang tempurung, lalu ditepukkan atau diketukkan ke arah kanan dengan posisi tangan kanan di bawah tangan kiri. Nah, itu ya tari tempurung yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, selanjutnya, apa sih hubungannya kelapa dengan pramuka? Ingat ya, kelapa bukan kepala. Hubungan kelapa dengan pramuka itu adalah lambangnya. Lambang pramuka itu adalah tunas kelapa. Nah, lambang pramuka kan tunas kelapa. Itu memiliki banyak arti. Misalnya, kan pohon kelapa kan ukurannya tinggi ya. Nah, itu artinya anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Selain itu, lambang pramuka kan disimbolkan dengan pohon kelapa. Nah, pohon kelapa itu apa? Dapat tumbuh dengan kuat. Nah, ini diartikan sebagai anggota pramuka harus memiliki tekad yang kuat. Tekad, semangat yang kuat. Terus, yang ketiga, pohon kelapa itu kan tadi serbaguna ya, bisa dijadikan gayung, terus dijadikan bungkus ketupat, ya kan? Terus bisa dipakai buat nari juga, kan berguna tuh, banyak daunnya berguna. Terus batok kelapanya juga berguna, semuanya berguna. Nah, itu diharapkan anggota pramuka itu adalah manusia yang berguna. Berguna bagi sekitarnya. Baik, itu tadi pembelajaran pada tema 3 dan tema 4. Kita tadi telah belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan seni budaya. Bahasa Indonesianya kita belajar tentang apa? Tentang mengenal tanda kecakapan khusus pada pramuka. Yang tadi bentuknya segitiga itu loh kalau di siaga. Nah, tapi kalau di penggalang itu beda ya, ada macam-macam, ada yang lingkaran, ada yang persegi, ada yang segi 5. Terus Pancasila PPKN, kita belajar tentang sila pertama. Sila pertama tadi disimbolkan dengan bintang. Nah, contohnya itu apa? Contohnya misalnya kita berdoa sebelum tidur, terus berdoa sebelum belajar, terus melaksanakan sholat, mengaji, gitu. Dan menjaga ciptaan Allah dengan cara apa tadi? Memanfaatkan pohon kelapa. Nah, kalau seni budayanya tadi kita belajar tentang tari tempurung. Tari tempurung itu tari yang menggunakan batok kelapa. Nah, berasal dari mana? Berasal dari Sumatera Barat. Baik, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Habis ini kalian jangan lupa menulis rangkuman ya, rangkuman dari materi pembelajaran hari ini. Jika sudah, kalian mengerjakan tugas di Google Form dengan cara apa? Dengan cara mengklik link yang sudah Ibu kirim. Jika sudah menulis rangkuman, terus sudah mengerjakan Google Form, selanjutnya kalian mengirimkan video
Video apa? Video kalian menerapkan sila pertama. Misalnya kalian lagi mengaji. Nah, tugas mengajinya itu adalah kalian murojaah lagi nih, murojaah surah Al-Fajr dan seterusnya. Baik, dicukupkan sampai hari ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.